Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, Bapak Effendi Butar-Butar, guru di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar ini. Pada penyajian materi masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah kita ini, saya membawakan materi dengan judul pendidikan karakter. Nah, kepada anak kami sekalian, mungkin pasti bertanya, apa itu pendidikan karakter? Nah, baik. Pendidikan karakter itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pemberdayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik sebagai warga negara. Purnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik. Itulah dia tujuan pendidikan karakter. Nah, kepada anak-anak kami, pada kesempatan ini ada 18 nilai untuk kamu pelajari, untuk kamu ketahui dalam pendidikan karakter ini. Baik, saya akan uraikan, akan saya jelaskan satu persatu dari 18 itu tadi. Kita mulai dari poin yang pertama. Religius. Apa itu religius? Kalau kita berbicara mengenai religius, ini berkaitan dengan keagamaan, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran keagamaan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita dikatakan orang yang beriman, orang yang bertakwa di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah kita. Inilah yang disebut dengan orang yang religius. Ya, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur. Setiap manusia pasti ingin dirinya jujur. Ya. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Inilah jujur. Kalau dalam hidup kita ini, kalau dalam hidupmu tidak ada nilai-nilai kejujuran, yakinlah, tidak seorang pun yang percaya kepada sikap, tindakan, dan perbuatan. Ini kejujuran ini sangat perlu, dan ini merupakan modal utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi adalah sikap atau tindakan yang menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Baik itu perbedaan agama, ya, suku, ras, golongan, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang dikatakan toleransi, artinya sikap untuk menghargai atas tindakan-tindakan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan dalam kehidupan kita. Kita ambil contohnya misalnya, ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, di situ ada tertulis misalnya dilarang merokok atau no smoking. Itu artinya kita dilarang untuk merokok. Kita harus patuhi apa yang menjadi perintah tadi. Contoh yang kedua misalnya, kamu sedang mengendarai kendaraan bermotor. Di situ jelas ada rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi. Ya, yang harus dipatuhi. Misalnya kawasan wajib helm. Nah, berarti kamu harus mengikuti aturan itu. Ini yang dikatakan disiplin. Kemudian kerja keras. Kerja keras ini kita harus melakukan tindakan yang berupaya bagi kita untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang kita lakukan. Artinya sesuatu yang kita lakukan itu jauh lebih keras, jauh lebih giat, jauh lebih semangat dari hal-hal sebelumnya. Contoh misalnya kita mencapai suatu target, kita melakukan suatu target. Kita katakanlah untuk hari ini target kita misalnya 5. Maka apapun harus kita lakukan untuk mencapai target 5 tadi tanpa mengenal menyerah. Kemudian kreatif. Dalam hidup kita sehari-hari mungkin banyak sekali remaja ataupun orang-orang yang banyak menghasilkan karya-karya seperti membuat konten-konten di YouTube, ya, konten-konten yang kreatif yang bisa memotivasi ataupun bisa menghasilkan uang, kemudian menciptakan sesuatu lagi
yang mungkin sudah ada tapi ini dikembangkan lagi. Contoh misalnya tadi yang bentuknya seperti A dibuat bentuknya seperti B dan seterusnya. Jadi artinya dia membuat suatu karya itu lebih daripada apa yang sudah ada. Ini yang namanya kreatif tadi itu. Dia selalu mencari hal yang terbaru. Dan yang ketujuh adalah mandiri. Mandiri di sini artinya sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Jadi kita harus melakukan segala sesuatunya itu ya berdasarkan kemampuan kita. Dan kita harus yakin bahwa kita itu bisa dan mampu. Contoh seperti kamu ketika mendaftar ulang atau mendaftar masuk ke SMA negeri ini. Jangan lagi ditemani orang tua, jangan lagi ditemani kakak atau tetangga. Coba kamu jalan sendiri, datang sendiri, mendaftar mulai dari proses awal sampai akhir. Lakukan secara sendiri, mandiri. Ini yang dikatakan mandiri. Tapi kalau kamu lakukan semuanya dengan mandiri, ini akan membentuk mental dan pribadimu akan lebih dewasa lagi. Yang kesembilan, demokrasi. Demokrasi ini adalah cara berpikir atau bersikap atau bertindak, menilai sesama, hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Artinya, ketika mengambil suatu keputusan, kita harus memperhatikan, menghargai pendapat-pendapat orang lain dan usulan orang lain. Maka hasilnya nanti itu akan didiskusikan, dimusyawarahkan. Sehingga keputusan yang timbul nanti atau keputusan yang ada tadi itu adalah keputusan atas kehendak bersama. Jadi di sini unsur egoisme itu harus dihilangkan. Dan yang kesembilan, poin yang kesembilan, rasa ingin tahu. Setiap manusia pasti memiliki rasa ingin tahu. Nah, jadi tapi yang dimaksud di sini sikap ingin tahu ini kalau dalam dunia pendidikan ini ya kamu harus tahu kenapa jawaban Bapak itu tadi, contoh mata pelajaran matematika. Kenapa 2 kali 2 itu sama dengan 4? Kamu harus tahu bagaimana cara jalannya. Mengapa 1 kurang 1 itu sama dengan 0? Dari mana jalannya? Itu harus ada. Itu cara sederhana, contoh misalnya. Kita harus tahu hasil perkalian ini misalnya, itu kenapa bisa seperti ini. Tidak hanya puas, oh itu jawabannya hanya seperti tidak. Tapi harus tahu dulu, kenapa? Apakah ada cara lain lagi ini? Ini nanti akan mendatangkan kreativitas kamu untuk belajar lebih dari apa yang disajikan oleh guru tadi. Demikian juga di dalam dunia luar. Dan yang ke-10 adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini identik dengan nasionalisme. Ya, semangat kebangsaan ini adalah cara berpikir dan bertindak yang berwawasan, di mana menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan diri dan kelompok. Jadi yang utama di sini, contoh misalnya negara kita ini ya, mana yang merupakan kepentingan bangsa dan negara itu dahulukan, bukan kepentingan suku kita, agama kita, golongan kita, pribadi kita. Itu salah. Dan ini harus kita junjung tinggi. Ke-11, cinta tanah air dulu. Cinta tanah air. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air ini? Cinta tanah air ini yang dimaksud di sini adalah kita mencintai tanah dan air di mana kita hidup, di mana kita berpijak di bumi Indonesia ini. Jadi, cinta tanah air ini adalah cara berpikir dan bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri. Dan contoh misalnya kalau kita membeli barang-barang sesuatu, ya katakanlah barang-barang itu bermacam ragam, kita kadang bingung memilihnya. Apa sikap kita dalam hal cinta tanah air ini kita lakukan? Kita harus memilih barang-barang produksi dalam negeri. Jangan made in Jerman, made in Amerika, made in China, tapi made in Indonesia. Saya cinta produk Indonesia. Ini sikap cinta tanah air. Jadi sikap cinta tanah air tidak cukup hanya ini. Kalau kita jabarkan sangat luas sekali. Yang ke-12, menghargai prestasi. Apa itu menghargai prestasi? Kalau dikatakan prestasi adalah karya orang atau karya manusia yang memiliki nilai di tengah-tengah masyarakat kita. Menghargai prestasi ini adalah sikap dan tindakan mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat, ya, yang bermanfaat bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Kita harus rela, kita harus mau, dan kita harus akui bahwa apa yang kita lihat itu, yang baik itu, mungkin hasil karya orang lain itu, kita harus akui bahwa si X itu hebat, hasil penemuannya bisa membuat kesejahteraan umat manusia, ya kan? Banyak penemuan-penemuan itu di antara beberapa ilmuwan-ilmuwan itu, seperti penemuan lampu listrik, penemuan obat-obatan, ya, penemuan misalnya kosmetik, penemuan di bidang teknologi, menciptakan pesawat terbang dan sebagainya. Kita harus bisa menghormati, menghargai mereka-mereka yang telah berprestasi dengan cara menghargai tadi itu. Contoh kecil misalnya, kalau temanmu misalnya berprestasi, katakan juara kelas, dia membawa nama baik kelas, nama baik sekolah misalnya, harum membawa namanya itu keluar sana itu, kita harus hargai. Bukan kita sirik, tapi harus kita dukung, kita support. 13, bersahabat ataupun komunikatif. Bersahabat dan komunikatif ini adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghargai, menghormati keberhasilan orang lain. Artinya di sini ya
apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa menempatkan diri secara arif dan bijaksana untuk menjalin komunikasi dan bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang memang banyak memberikan nilai-nilai positif atau nilai-nilai lebih di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kalaupun ada sikapnya misalnya yang kurang pas di mata kita, di hati kita, kurang berkenan menurut aturan, menurut kaidah, kita tidak harus menunjukkan sikap tidak bersahabat, tapi kita tetap bersahabat, tetap kita perhatikan ya, atau kita ingatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang salah atau hal yang keliru. Inilah kita harus berkomunikasi, kita harus menjalin persahabatan, atau dengan istilah lain, apapun lakukannya kita berusaha untuk berpikir positif atau positive thinking. Demikian juga kamu kepada anak kami, ketika nanti kamu di sekolah, kalau ada teman kamu yang melakukan kesalahan atau melanggar tertentu, ya komunikasikanlah dengan baik, dengan rasa tanggung jawab dan sikap bersahabat. Nah, ini dia contohnya. Dan yang berikutnya adalah cinta damai. Kita sebagai manusia pasti menginginkan agar dalam hidup kita ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta kasih. Kalau di dalam hati dan pikiran kita ada memiliki rasa cinta dan rasa damai, maka hidup kita akan tenang. Tetapi kalau dalam diri dan hidup kita ini tidak ada rasa cinta, tidak ada damai, maka segala sesuatu yang di luar daripada keinginan, yang tidak sejalan dengan keinginan kita, itu kita akan menganggapnya sebagai hal yang mengganjal, sebagai musuh, sebagai lawan. Ini yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Cinta damai ini kita tidak suka untuk hal-hal yang menimbulkan keributan. Contoh misalnya kalau ada di antara kamu teman berselisih paham, apalagi sampai berselisih, sampai bertengkar, berkelahi, nah, apa yang harus kamu lakukan sebagai siswa yang punya rasa cinta damai terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita, terhadap masyarakat? Kita harus melerai, memisah, mendamaikan, bahkan bagaimana supaya itu bisa berjalan. Jangan menjadi provokator, karena kita prinsip bahwa antara si A dengan si B, kelompok A dengan kelompok B, itu semua adalah saudara kita. Kita ini makhluk sosial, kita harus bersatu, kita harus bergabung dengan kedamaian, maka terciptalah suasana yang menyenangkan. Yang berikutnya adalah gemar membaca. Mungkin kamu sering mendengar mengatakan, banyak orang pintar mengatakan bahwa buku ilmu itu adalah jendela dunia. Mengapa dikatakan buku atau ilmu itu jendela dunia? Karena dari buku, dengan membaca, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, yang sedang berkembang secara pesat, baik di bidang teknologi, komunikasi, dan sebagainya, itu ya dari buku, dari internet, dan dari apapun yang kita baca. Inilah dia yang dikatakan dengan buku itu adalah jendela dunia. Dari mana kita tahu itu? Kalau kita tidak membacanya. Bagaimana supaya kita bisa membacanya? Kita harus menggemari, kita harus menyukai, gemar membaca. Ya. Pengalaman saya dulu waktu ketika sekolah ataupun kuliah di perguruan tinggi, saya pertama-tama hanya melihat gambar-gambarnya saja. Karena terlalu sering saya melihat, lama-lama niat baca itu ada, karena ada rasa ingin tahu, rasa penasaran, seperti salah satu poin di dalam pendidikan karakter tadi, rasa ingin tahu. Nah, dengan gemar membaca, kalau nggak baca jadi nggak enak. Kalau sudah gemar, kalau nggak dilakukan, rasanya nggak nyaman. Nah, dengan gemar membaca ini akan memberikan nilai positif bagi kamu. Nah, kalau sekarang kan gemar membaca kan tidak harus dari buku. Bisa kamu buka dari Google, dari internet, dan sebagainya, ya kan? Apa ini berita ini, dan sebagainya. Gemar membaca. Karena itu nanti akan meningkatkan, menambah wawasan, dan akhirnya kamu akan menjadi pintar. Orang tidak tahu, kamu sudah tahu. Ini karena gemar membaca tadi. Ini kelebihannya. Lalu yang berikutnya adalah peduli lingkungan. Ini yang nomor 16. Peduli lingkungan. Gimana maksudnya peduli lingkungan ini? Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitar dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang kita rasaui. Bahwa kerusakan alam di tengah-tengah kita ini, bencana yang sering terjadi, wabah yang sedang terjangkit sekarang ini, itu adalah ulah daripada manusia yang tidak menjaga lingkungan, yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banyak menebangi pohon, mencemari sungai, pencemaran udara melalui asap rokok, pembakaran, kan? Suara-suara kegaduhan, ya mungkin termasuk kamu, kendaraan bermotor kamu itu kalau nggak kenal racing, digas-gas, itu mungkin nggak menyenangkan, ya kan? Nah, padahal kalau lingkungan kita jaga,
kita tata dengan baik, maka hidup kita akan penyakit-penyakit yang beredar sekarang itu karena ulah manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Contoh seperti penyakit-penyakit virus menular yang disebabkan oleh bakteri ataupun penyakit lainnya itu. Nah, itu akibat apa? Karena kita tidak memperhatikan lingkungan kita dengan baik. Apalagi sekarang di masa COVID-19 ini. Ya, kenapa sakit? Ya karena kita abai terhadap protokol kesehatan. Kita tidak peduli terhadap kesehatan-kesehatan di lingkungan kita. Tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak, ya, sering keluar rumah, sering kumpul-kumpul. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, agar di dalam kehidupan sosial kita itu bisa hidup sehat, hidup nyaman, bisa kembali seperti dulu lagi, normal lagi. Dan kepada anak kami yang terakhir adalah tanggung jawab. Setiap manusia di muka bumi ini harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Banyak tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab ini sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, ya, dan budaya, terhadap negara dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tanggung jawab ini harus. Jadi demikian kepada anak kami dari kesempatan ini pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan judul materinya pendidikan karakter. Itulah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan tadi, yang ke-18 tadi itu, 18 poin karakter, nilai-nilai karakter tadi itu bisa kami ingat. Demikian anak kami pada kesempatan ini. Kami berharap Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, beberapa materi-materi yang kami sampaikan dari Bapak Ibu Guru di sekolah ini bisa kamu cermati, kamu pahami, dan kamu pelajari dengan baik. Baik, selamat pagi.